Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffiano Arya Wicaksono dari jurusan Pariwisata Prodi Tata Boga kelas 1 TB4 dengan NIM 9420258087. Di sini saya akan menjelaskan tugas agama yang berisi 3 soal. Soal pertama yaitu Islam berasal dari 3 akar, yaitu A. Islam artinya berserah diri, B. Salam artinya damai, C. Salam artinya keselamatan. Yang pertama itu kata Islam mengandung makna berikut. Pertama, berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan dan teladan dari Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah serta ulil amri diantaranya. B. Salam artinya damai. Kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati karena banyak berzikir, sebagaimana firman-Nya, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram, yaitu di Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingatkan Allah yang baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun sedang berbaring. Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 191. Dilakukan pada waktu pagi dan hingga petang, yakni pada pelgawai waktu. Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 205. C. Salam artinya keselamatan. Menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia neraka adalah memilih kematian yang selamat, mati husnul khotimah, karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Maksudnya, keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika matinya selamat atau mati husnul khotimah, maka di akhirat akan selamat selama-lamanya, yakni masuk surganya. Tapi jika matinya sesat, mati su'ul khatimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk nerakanya. Dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah aslamah atau menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan muka bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Soal kedua yaitu, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Dalam konteks pertanyaan, apabila seorang mahasiswi menemukan batu yang cukup besar di tengah jalan dan kemudian ia menyingkirkan batu tersebut, tindakan ini bisa dikaitkan dengan makna agama Islam dari sudut perilaku dan hakikat pengalaman ajaran Islam. Yang pertama, aslamah artinya berserah diri atau tunduk patuh. Aslamah, kata ini merupakan bentuk kata kerja lampau dari akar kata utama yang berarti berserah diri, tunduk patuh dan taat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang aslamah berarti menyerah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dengan ketaatan, ketundukan dan mengikhlaskan segala tindakan hanya untuk Allah semata. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa aslamah mengandung makna berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya serta taat dan patuh kepada penuh ketundukan dan
perendahan diri. Dalam Al-Quran, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sikap tunduk seutuhnya kepada Allah yang menjadi inti dari makna Islam. Yang kedua itu ada salam, artinya perdamaian atau kedamaian. Makna kata ini adalah damai, keselamatan, dan kesejahteraan. Islam merupakan agama yang membawa perdamaian di dalam diri penganutnya dan kepada orang lain. Dengan mengikuti ajaran Islam, seorang muslim diharapkan mencapai keselamatan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan harmoni dan menghindari konflik sehingga terciptalah keamanan dan ketenangan dalam kehidupan sosial maupun spiritual. Yang ketiga ada salamah, artinya keselamatan atau yang artinya selamat atau keselamatan. Berhubungan dengan arti bersih, suci, dan terbebas dari segala cela dan keburukan. Ini mencerminkan hati seorang muslim yang harus bersih dari sifat syirik, dosa, dan perilaku negatif Islam mengajarkan permurnian jiwa dan tindakan agar selaras dengan kebenaran dan kesucian, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan sejati. Singkatnya, Islam berarti totalitas penyerahan diri kepada Allah yang menghasilkan kedamaian dan keselamatan lahir batin dalam kehidupan seorang muslim serta kepada masyarakat luas. Makna ini menegaskan bahwa Islam adalah jalan yang membawa manusia pada kepatuhan kepada Allah, kesucian jiwa, dan perdamaian dunia akhirat. Soal ketiga yaitu pendekatan substansi ajaran pendekat. Soal ketiga, ajaran pendekatan substansi serta garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan, yakni kajian Al-Quran dan sejarah Islam, dan kajian disiplin ilmu dan isi atau ajaran, dan kajian implementasi atau kaidah 5. Yang pertama itu ada pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Al-Syariati menegaskan bahwa ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama, pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misi hingga masa sekarang. Syariati menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran sebagai sumber dari segala ide-ide Islam, dan pengetahuan serta pemahaman sejarah Islam sebagai sumber segala peristiwa yang pernah terjadi di dalam masa yang berbeda. Yang kedua itu ada pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Metode disiplin ilmu sebenarnya lebih tepat digunakan oleh para santri di pondok-pondok pesantren dan mahasiswa IAIN program studi ilmu agama. Namun para ulama berhasil menyederhanakan disiplin ilmu agama sehingga mudah dipahami orang awam sekalipun. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak berbicara baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial atau masing-masing perbuatan maupun komparatif atau memilih satu dari 2 atau beberapa perbuatan yang baik. Disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, perbandingan mazhab dan usul fiqh, teologi dan tasawuf, sejarah Islam dan filsafat, sejarah Al-Quran, akhlak Islam,
dan falsafah akhlak dan teosofi atau kajian Al-Quran, fikih, teologi, tasawuf, dan hikmah secara komprehensif dan integral yang masih asing di kalangan pelajar agama sekalipun. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam ada 5. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Mengapa para ulama yang benar menduduki posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah pewaris nabi yang bertugas menjaga dan menegakkan agama. Mengapa ulama yang mudah dibeli atau menjual murahan ayat-ayat Allah tercela dan dikategorikan sebagai ulama su atau ulama yang buruk? Mereka adalah perusak agama. Demikian juga sikap inklusif terhadap mazhab, pemikiran, dan keyakinan yang berbeda, tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kategori menjaga agama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tinta ulama jika ditimbang dengan darah syuhada atau orang yang mati syahid, maka lebih berat tinta ulama. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi kedudukan para syuhada atau orang yang mati syahid. Mengapa pula para syuhada menduduki posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka telah menjual atau mengorbankan nyawa demi menegakkan kalimat Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.